Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan kita tetap tidak kehilangan sukacita, tetap bersemangat, kita tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan sekalipun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita butuh firman Tuhan, terutama mengenai rahasia akhir zaman. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan meskipun singkat Tuhan. Teristimewa kami akan mengerti dan belajar mengerti mengenai peristiwa akhir zaman yang akan terjadi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan hikmat akal budi kepada kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan membahas tentang topik kali ini, cawan murka yang keempat. Ya, kita sudah membahas satu persatu cawan murka pertama, cawan murka kedua, dan cawan murka ketiga. Dan sekarang kita akan bahas cawan murka yang keempat. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat cawan murka keempat, ini adalah malaikat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Ya, ketika cawannya ditumpahkan itu, maka manusia yang ada di permukaan bumi itu yang tidak percaya kepada Yesus, yang menjadi pengikut antikristus, akan menderita. Dikatakan di sini bahwa panas api yang menghanguskan, panas api yang dahsyat. Mereka akan menderita panas yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan manusia hangus terbakar oleh api karena saking panasnya yang terjadi karena penghukuman penumpahan cawan atas matahari. Tetapi di sini manusia tidak pernah bertobat, karena dikatakan ayat yang ke-9 tadi bahwa manusia tetap tidak bertobat, tidak mau memuliakan Yesus. Itu keadaan manusia, yaitu pengikut antikristus, sekalipun mereka terbakar, sekalipun mereka dihanguskan oleh panasnya api yang sangat dahsyat, mereka tetap menghujat nama Allah yang berkuasa, yang menurunkan malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat, saudara. Jadi itulah keadaan manusia penduduk bumi pada waktu itu, yang pada saat itu merupakan pengikut antikristus yang mengalami cawan murka Allah. Dan kali ini dengan cawan murka Allah, api yang menghanguskan, yang membuat mereka hangus terbakar, saudara ya, menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan dengan panas api yang dahsyat. Itulah penghukuman yang terjadi pada cawan murka yang keempat, dan kita senantiasa sungguh-sungguh boleh makin dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami peristiwa-peristiwa ini, kita murtad daripada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan makin memperhatikan iman kami kepada Tuhan Yesus yang tidak akan pernah goyah.
karena keselamatan itu hanya datang dari iman kami kepada Yesus. Setiap mereka yang menolak Yesus dan tidak percaya Yesus dan menjadi pengikut antikristus akan mengalami cawan murka Allah yang dahsyat. Kami tidak ingin mengalami hal itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.